Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au uwalla au azilla au uzalla au azlima au ulama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haykalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhina hasanil waliyir rahmani wa bani syamsuddin sahibi irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin haddani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa afadha alaina bi barakatihi wa ahwalihi wa ulumihi wa nafa'atihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Tadwinul hadisi wa bayanu syuruti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadwinul hadisi, pembukuan hadis, wa bayanu turuqi, dan penjelasan metode-metode hadis. Metode-metode pembukuan hadis. Awwalu man dawwanahu al-Imam Ibnu Syihab az-Zuhri fi khilafati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Awwalu man dawwanahu, adapun pertama kalinya ulama, dawwanahu yang menyusun siapa man kepada hadis adalah Al-Imam Ibnu Syihab az-Zuhri. Jadi ulama yang pertama kali menyusun hadis menjadi sebuah buku, sebuah kitab, adalah Imam Ibnu Syihab az-Zuhri fi khilafati Umar ibn Abdul Aziz, di masa khilafahnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bi amrihi, dengan perintahnya Umar bin Abdul Aziz. Wa dzalika, adapun hal itu tadwinul hadis, ba'da mautir rasuli, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimi'ati sanatin, dengan 100 tahun. Setelah Rasulullah wafat 100 tahun,
baru ada muncul ide untuk membukukan hadis. Jadi hadis itu baru terkumpul, baru ada pembukuan setelah 1 abad kemudian. Wa kana, dan ada siapa Umar bin Abdul Aziz al-mujaddida li hadhil ummati. Wa kana, dan ada siapa Umar bin Abdul Aziz adalah al-mujaddida, pembaharu. Disebut dengan orang pembaharu li hadhil ummati, kepada umat ini. Mujaddid amrul jihad, kepada urusan agamanya hadhil ummah. Mujaddid ala ra'sil mi'atil ula, di penghujung 100 tahun yang pertama, penghujung abad pertama. Umar bin Abdul Aziz disebut pembaharu, salah satu ulama pembaharu di abad pertama. Fa'amaro, lalu memerintahkan siapa Umar bin Abdul Aziz atsba'ahu, akan pengikut-pengikutnya, al-amilina, yang melakukan, siapa mereka al-amilina, yang melakukan mereka, bil hadisi, dengan hadis, bi amrihi, bi jam'ihi, dengan mengumpulkan hadis. Memerintahkan akan pengikut-pengikutnya untuk mengumpulkan hadis. Walaula dzalika, dan andai kata tidak ada apa hal itu, perintah ini ya, perintah untuk mengumpulkan hadis ini, la doa, niscaya hilang, niscaya lenyap ahadisu, hadis. Andai kata Umar bin Abdul Aziz itu tidak memerintahkan kepada ulama di waktu itu mengumpulkan hadis, niscaya hadis ini akan lenyap. Waqad kataba, dan sungguh menulis siapa Umar bin Abdul Aziz, menulis surat, maksudnya ilal absari, ke kota-kota, wal afaqi, dan negara-negara, ayang dulu, agar memperhatikan siapa mereka, ma, akan sesuatu, karena yang ada apa ma minal hadisi, dari hadis. Fayajma'u, lalu mengumpulkan siapa mereka pada hadis, khasyata dhiyaihi, khawatir, karena khawatir lenyapnya hadis. Wa kataba, dan menulis surat siapa Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakrin bin Hazm, kepada Abu Bakar bin Hazm, kama sebagaimana keterangan yang datang di Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada penjelasan di kitab Sahih Bukhari bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abi Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan hadis. Fa'awwaluman jama'a dzalika, fa'awwaluman, adapun orang jamaah yang mengumpulkan, kalau tadi Syihabuddin Az-Zuhri yang membukukan, ya, dawwana. Kalau ini fa'awwalu man jamaah, adapun orang yang pertama kali mengumpulkan, dzalika, pada hal itu hadis ini, ya, Ar-Rabi'u bin Shabihin, Rabi' bin Shabih, wa Sa'id bin Abi Arubah, dan Sa'id bin Arubah. Sumasannafa, kemudian mengarang siapa Imam Malik, siapa Imam Malik, Al-Muwatta, pada Muwatta. Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta. Wa qasada, dan bermaksud siapa Imam Malik fihi, di dalam Al-Muwatta, ilal qawi, kepada menguatkan, min hadis ahli Hijazi, dari hadisnya penduduk Hijaz, hadisnya ahli Hijaz. Wa mazajahu, dan majazah, memberi, ya, atau menambah, ya, siapa Malik kepada Muwatta, bi aqwalis sahabati, dengan qaul-qaulnya sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, wa fatawihim, dan fatwa-fatwanya mereka. Wa sannafa, dan
menyusun siapa Ibnu Jurayjin ya di Makkah di Makkah. Wa Abdurrahmani al-Auza'i di Syam. Wa Sufyan as-Tsauri bil Kufah. Sufyan as-Tsauri di Kufah. Wa Hammad bin Salamah di Basrah. Wa Hashim bil Wasit. Hashim di Wasit. Wa Muammar dan Muammar bil Yamani di Yaman. Wa Ibnul Mubarak dan Ibnu Mubarak di Khurasan di Khurasan. Wa Jarir bin Abdul Hamid dan Jarir bin Abdul Hamid Birrai. Ini adalah ulama-ulama yang menyusun hadis setelah 100 tahun kemudian ya. Setelah 100 tahun kemudian wafatnya Rasul. Jadi hadis itu dimungkinkan adanya pencampuran, adanya perubahan, adanya ya penipuan ya, makanya ada hadis sahih, ada hadis dhaif berawal dari itu 100 tahun kemudian ya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sejak Rasulullah diutus, sejak Al-Quran turun, Rasulullah sudah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak mungkin bercampur dengan ayat lain, tidak mungkin bercampur dengan ucapan yang lain, karena sudah terverifikasi sejak awal, sejak Rasulullah ada. Tapi kalau hadis baru 100 tahun kemudian ya baru ada pembukuan Al-Quran. Jadi melalui riwayat ke riwayat ya, dari tabi'in sistemnya. Summa afrada, kemudian tersendiri ya. Afrada ya, menyusun secara khusus ya, tersendiri. Ba'dul a'immati, siapa sebagian a'immah, hadis Rasulullah kepada hadis Rasul, khosotan secara khusus, ditaifi di dalam menyusun, di dalam mengarang. Kemudian ada metode lain istilahnya dalam menyusun hadis. Fasanafa, lalu menyusun siapa al-Musaddadu al-Basriyu, siapa Musaddad al-Basri, musnadan kepada musnad. Wasanafa, dan menyusun siapa Naim bin Muhammad, musnadan kepada musnad. Jadi ada istilah-istilah musnad, musnad Ahmad, musnad Ahmad bin Hanbal. Itu artinya menyusun hadis dari aspek sanadnya. Ada Sahihul Bukhari, artinya berarti hadis-hadis sahih. Wa minhum, dan di antara mereka man, wa minhum, dan ialah, kalau dia wa minhum, dan ialah di antara mereka man, adapun orang rattabahu, yang menyusun siapa amanhu kepada hadis alal masanidi, atas sanad-sanad. Fasanafa, lalu menyusun siapa Imam Ahmadu, siapa Imam Ahmad, musnadahu, akan musnadnya, musnad Ahmad. Wa minhum, dan ialah di antara mereka man, adapun orang rattabahu, yang menyusun siapa amanhu kepada hadis alal abwabi, atas bab-bab ya, berdasar bab-bab. Ka Abi Bakr bin Abi Syaibah, seperti Abi Bakar bin Abi Syaibah. Wa minhum, dan ialah di antara mereka man, adapun orang rattabahu, yang menyusun siapa amanhu kepada hadis alal ahkamil fiqhiyati, atas hukum-hukum fikih ya, berdasarkan hukum-hukum fikih. Wa ahlu hadhihi taifati, adapun pakar dalam golongan ini ya, ahli dalam golongan ini, minhum, ialah di antara mereka man, adapun orang taqayyada, yang membatasi siapa man bishahihi, dengan hadis-hadis sahih, hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan ahkam al-fiqhiyah.
kal Bukhari seperti Imam Bukhari wa Muslimin dan Imam Muslim. Wa minhum dan ialah di antara mereka man adapun orang lam yataqayyad yang tidak mentakyidi yang tidak membatasi siapa man bihi dengan sahih ya. Kabal kisitati seperti sisanya imam yang 6 ya. Wa hum Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa minhum dan ialah di antara mereka man adapun orang man termasuk isim mausul ya. Isim mausul apa saja? Alladzi, alladzani, alladzina. Man ma ya. Pernah kan belajar kan ya? Kalau di secara umum mausul ada 2 ya, mausul nas, mausul musytarak. Wa minhum dan ialah di antara mereka man adapun orang iktasara yang mengambil cukup siapa man alal ahadisi atas hadis-hadis al mutadamminati yang mengandung litarhibi kepada targhib, tarhibi dan tarhib. Hadis-hadis yang di dalamnya berkaitan dengan at-targhib wa tarhib. Kal Imami Zakiyuddin Abdul Azim seperti Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundiri fi kitabih at-targhib wa tarhib. Wa minhum dan ialah di antara mereka man adapun orang hadafa yang membuang siapa man al-asanida kepada sanad-sanadnya, langsung hanya diambil matanya. Waqtasara dan mengambil cukup siapa man alal matni atas matanya. Kal Imamil Bawawi seperti Imam Bawawi fi kitabih al-Masabih di dalam kitabnya al-Masabih. Ini adalah terkait dengan tadwinul hadis dan metode penyusunannya. Fadlut tatwini wal jawabu anin nahi anhu. Keutamaan pembukuan wal jawabu dan jawabannya anin nahi anhu dari pelarangan atas pembukuan. In aqada al-ijma'u al-fi'li ala talabi tadwini sunnati. In aqada al-ijma'u terjadi apa ijma' secara fi'li, ijma' yang bangsa fi'li ala talabi tadwini sunnati atas tuntutan membukukan as-sunnah. Nah, ini bermaksud siapa kami masyru'iyata kitabatiha akan disyariatkannya menulis as-sunnah. Karena laula tadwinuha lan darasat fil aqsulil akhirati. Laula tadwinuha andai kata tidak ada pembukuan hadis lan darasat niscaya punah ya. Apa hadis fil aqsulil akhirati di masa-masa akhir, masa-masa sekarang ya. Amma ma warada 'anil nahyi an kitabis sunnati wa tadwinihi fa hadza kana fi sadril Islam. Amma ma warada adapun sesuatu warada yang datang apa amma nyatanya minan nahyi dari larangan an kitabatis sunnati dari menulis as-sunnah wa tadwiniha dan menyusun as-sunnah. Larangan itu fahada ada fi sadril islami ialah di masa Islam. Fahada adapun ini ya maksudnya ya. Fahada adapun ini karena ialah ada apa hada fi sadril islami ialah di awal Islam. Apa sebabnya liumuri salah satin karena diumurin salah satin karena beberapa perkara yang 3. Al-awwal pertama khasyatu tilatis sunnati bil Quran, khawatir bercampurnya as-sunnah dengan Al-Quran. Bin nisbati ila qaumin hadisiyin ahida bil Islam,
dengan dinisbatkan, dengan dihubungkan kepada kaum yang baru ahida bil Islam, yang baru masuk Islam ya. Karena mereka tidak bisa membedakan Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi larangan Nabi menulis As-Sunnah itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam, yang khawatir bercampur dapat bercampur antara Al-Quran dan Al-Hadis. Asani khauful i'timadi 'alal kitabati wa tarkul hifdzi wa tadabburi. Khawatir berpegang teguh 'alal kitabah, di atas menulis, wa tarkul hifdzi, dan meninggalkan hafalan, wa tadabburi, dan bertadabbur, merenungi. Khawatir kalau ditulis maka ditulis saja ya, tapi tidak dihafalkan, tidak direnungi, sehingga dilarang menulis hadis. Yang ketiga, khasyatu tadwinil ahadisi, khawatir pembukuan hadis-hadis, allati yukhsha, yang mana yukhsha dikhawatirkan, alal awami, atas orang-orang awam, minal ittikali, dari bersandar alaihi, atas alati. Khawatir kalau hadis itu ditulis maka itu akan dijadikan sandaran, dijadikan pedoman oleh orang-orang yang awam. Padahal fungsi hadis diantaranya menafsiri Al-Quran, menjelaskan bayanul Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Jadi ini larangan awal fi sadril Islam. Larangan itu ketika di awal Islam. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi akhir amri, di akhir perkara ya, pada akhirnya ya, banyak gitu ya, fi akhir, pada akhirnya, uktubu. Nah ini kan, uktubu li Abi Syatin, uktubu, tulislah olehmu, li Abi Syatin, kepada Abi Syah. Abi Syah ini maksudnya Rasulullah, maksudnya ya, gelar, salah satu gelar Nabi ya. Bapaknya kambing, maksudnya Rasulullah ya. Wa dzalika, adapun hal itu, inda zawalil mawani, ketika telah hilangnya mawani, hilangnya mani ya, sesuatu yang melarang ya, sesuatu yang menghalang. Wa qad alimta, dan sungguh telah kau tahu, anna tadwina, sesungguhnya adapun tadwin, pembukuan, ibtada'a, ialah mulai, apa tadwin, min bidayatil Qur'ani, min bidayatil qarnis sani, dari awal abad kedua, watama, dan berakhir, selesai, sempurna, apa tadwin, fisalisi, di dalam abad yang ketiga. Walil a'immati, dan bagi para imam, beberapa imam, walil a'immati, dan ialah bagi beberapa imam, fi tadwini sunnati, di dalam pembukuan as-sunnah, turukun kasiratun, adapun metode-metode yang banyak. Taqaddamat, yang telah lalu, al-isyaratu, apa isyarahnya, ilahi, kepada turukun kasiro. Tadi di atas tadi itu ya, ada sanad, ada sahih, ada al-ahkam al-fiqhiyah, dan lain-lain. Walaula haula'il mudawwinuna, andai kata tidak ada siapa, walaula haula'ul mudawwinuna, andai kata tidak ada mereka mudawwinun, mereka ulama-ulama yang membukukan hadis itu, lan darasat, niscaya punah, hilang, ma'alim dini, apa syiar-syiar agama. Fajazahumullah, semoga membalas kepada mereka, Allahu, siapa Allah, anil islami, dari Islam, khairul jazai, dengan benar-benar balasan. Bayanu mustalahatin fil hadisi, penjelasan istilah-istilah dalam hadis. I'lam anna sahihaini, sesungguhnya adapun sahihain,
Al-muradu bihima, adapun yang dimaksud bihima dengan sahihain adalah sahihul Bukhari wa sahihul Muslim. Kalau kita mendengar istilah sahihain, yang dimaksud adalah sahihul Bukhari wa sahihul Muslim. Fama maka adapun sesuatu hadis maksudnya ya, akhraja yang mengeluarkan siapa keduanya kepada ma'an secara bersama-sama an sahabiyin wahidin dari satu sahabat yuqaul lahu maka dikatakan lahu bagi muttafaqun alaihi, muttafaq alaihi. Kalau ada hadis sama-sama ada dalam Bukhari dan Muslim berarti muttafaq alaihi. Kalau ada hadis ada di satunya ya maka disebut sahihul Bukhari atau sahihul Muslim. Kalau ada di dalam dua-duanya disebut muttafaqun alaih. Wal usulu sittatu fi sahihain fi sahih wal usulu sittatu hiya as-sahihain. Adapun pokok-pokok yang 6 ya, asal-asal yang 6 ialah adapun usul sittah as-sahihani adalah pertama sahihani wa sunan Abi Dawud, sahihani 2 maksudnya ya. Wa sunan Abi Dawud, sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, Ibnu Majah. Wa hadhil arba'atu, adapun 4 ini, 4 selain sahihani ya, tusamma ialah dinamai apa hadhil arba kutubus sunani kepada kutubas sunani kepada kutubas kitab-kitab as-sunan. Sunan-sunan yang 4 maksudnya ya. Wa ba'dhum, adapun sebagian mereka ya sekutu ialah menghilangkan siapa ba'd Ibnu Majah kepada Ibnu Majah wa yabdulu dan mengganti siapa ba'duhu kepada Ibnu Majah bil muwatta'i dengan muwatta'. Ada beberapa ulama yang 4 itu selain Ibnu Majah diganti dengan muwatta' Imam Malik au bi musnadid Darimi atau dengan musnad ad-Darimi. Jadwalun satu jadwal yubayinu yang menjelaskan apa jadwal istilahal musannafi akan istilah-istilah karang musannif aja, istilah-istilah al musannifi, istilah-istilah musannif al khasi fi hadzal kitab. As-sab'atu maksudnya ini ya. Kalau as-sittatu ini, al khamsatu, al-arba'atu, as-salasatu muttafaqun alaih. Kalau di dalam hadis kita menemukan hadis rawahu as-sab'atu, berarti yang dimaksud Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Rawahu as-sittatu, berarti yang dimaksud Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Muttafaqun alaih, yang dimaksud berarti Bukhari dan Muslim. Ini harus tahu ini istilah-istilah ini ya, karena kita jurusan hadis. Dawabitu fil hadisi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, kena ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.